Aku dipaksa menikah dengan kakek tua demi melunasi seluruh hutang keluarga. Namun, saat malam pertama, aku justru mulai menikmatinya. Langit senja di desa kecil itu memerah, seperti wajah Nirmala yang basah oleh air mata. Gadis berusia 18 tahun itu duduk di tepi sungai kecil di belakang rumahnya, menatap air yang mengalir tenang. Ia mencoba menenangkan diri setelah mendengar percakapan ibunya dengan Pak Wayan, rentenir paling ditakuti di desa mereka. Utang keluarga Kuntari telah membengkak hingga tak terbayar, dan Pak Wayan memberikan ultimatum. Jika dalam seminggu utang tidak dilunasi, tanah dan rumah, mereka akan disita. Apa yang harus kulakukan? Gumam Nirmala pelan. Matanya berkaca-kaca saat ia memikirkan adik laki-lakinya, Aryo, yang masih kecil dan belum cukup umur untuk bekerja. Aryo selalu bermimpi bisa melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi, tapi bagaimana mungkin mimpi itu terwujud jika mereka kehilangan tempat tinggal? Nirmala. Suara ibunya, Nyonya Kuntari, tiba-tiba terdengar dari jauh. Kemari sebentar. Nirmala menghela napas panjang, kemudian bangkit dan berjalan pelan menuju rumah. Di ruang tamu yang sederhana, ia melihat ibunya duduk dengan wajah pucat, ona di hadapan Pak Wayan, yang tampak begitu puas dengan situasi ini. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Wayan yang membuat Nirmala merinding, tatapan serakah seorang pemburu yang telah berhasil menjebak mangsanya. Ada apa, Bu? Tanya Nirmala, berusaha menyembunyikan ketegangannya. Ibu Nirmala menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Nir, kita tidak punya pilihan lain, katanya terbata-bata. Pak Wayan, dia menawarkan solusi. Nirmala langsung tegang. Solusi apa? Pak Wayan tersenyum tipis, lalu menjelaskan dengan nada datar, seolah-olah ia sedang berbicara tentang transaksi biasa. Saya punya seorang teman, orang tua bernama Pak Baskoro. Dia kaya raya, tapi sudah lama hidup sendiri. Dia ingin menikah lagi dan, kamu cocok untuk menjadi istri mudanya. Mata Nirmala melebar. Apa? Menikah? Dengan seorang kakek tua? Ia hampir tertawa karena absurditas ide itu. Tetapi tangisan ibunya membuatnya sadar bahwa ini bukan lelucon. Kalau kamu menikah dengannya, semua utang kita akan dilunasi. Lanjut Pak Wayan. Nada suaranya dingin namun pasti. Tidak hanya itu, dia juga akan memberikan uang tambahan untuk keluargamu. Kamu bisa menyelamatkan rumah ini, adikmu, dan masa depan kalian semua. Nirmala merasa tubuhnya terasa berat, seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah mengusulkan hal ini jika tidak benar-benar putus asa. Namun bagaimana mungkin ia bisa menerima pernikahan semacam itu? Hidupnya, masa depannya, mimpi-mimpinya, semua akan lenyap dalam sekejap. Tidak, kata Nirmala tegas, suaranya bergetar. Aku tidak mau, aku masih muda, aku punya hak untuk memilih hidupku sendiri. Nyonya Kuntari mulai menangis lebih keras. Nir, tolonglah. Ini satu-satunya cara. Kalau kita kehilangan rumah ini, kita tidak punya tempat tinggal lagi. Aryo tidak bisa sekolah, dan kita semua akan mati kelaparan. Nirmala terdiam. Ia menatap wajah ibunya yang penuh rasa bersalah dan putus asa. Kemudian pandangannya beralih ke adiknya, Aryo, yang berdiri di pintu dengan ekspresi bingung. Aryo masih terlalu muda untuk memahami apa yang sedang terjadi, tapi Nirmala tahu bahwa masa depannya bergantung pada keputusan yang akan diambil hari ini. Perlahan-lahan, tangannya mengepal erat. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya." Wajah ibunya langsung berubah. Rasa lega dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Sementara itu, Pak Wayan tersenyum puas, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertandingan catur yang sulit. Langit di luar semakin gelap, dan angin mulai berhembus dingin. Nirmala kembali ke tepi sungai, menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Hatinya terasa kosong, penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apa yang akan terjadi padanya nanti? Bagaimana rasanya hidup bersama seorang kakek tua yang bahkan tidak ia kenal?
Dan apakah pengorbanan ini benar-benar layak? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, demi keluarganya, ia siap menyerahkan segalanya. Bahkan jika itu berarti kehilangan kebebasannya sendiri. Pagi itu, desa kecil tempat Nirmala tinggal terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sejuk pagi berhembus lembut, namun tidak cukup untuk menghangatkan hati Nirmala yang terasa seperti beku. Di balik tirai tipis kamar tidurnya, ia duduk di tepi, ranjang kayu tua, memandangi gaun pengantin sederhana yang tergantung di dinding. Gaun itu adalah warisan ibunya. Dulu dipakai saat pernikahannya dengan mendiang ayah Nirmala. Kini, gaun itu akan menjadi bagian dari hari paling kelam dalam hidupnya. "Nir, sudah siap?" Suara Nyonya Kuntari terdengar pelan dari luar pintu. Nirmala menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Sebentar lagi," jawabnya dengan nada datar. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil gaun itu dan mengenakannya tanpa antusiasme. Cermin retak di sudut kamar memperlihatkan bayangannya. Seorang gadis muda dengan wajah pucat, mata sembab, dan senyum yang dipaksakan. Tidak ada kebahagiaan sama sekali di wajahnya. Ini bukan hari bahagia. Ini hanyalah sebuah transaksi, pikirnya, dalam hati. Setelah selesai berpakaian, Nirmala melangkah keluar menuju ruang tamu, di mana ibunya, Aryo, dan beberapa tetangga dekat sudah berkumpul. Semua orang tampak canggung, bahkan beberapa dari mereka tidak bisa menatap Nirmala langsung. Mereka tahu betapa sulitnya keputusan ini bagi gadis itu, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa selain memberikan dukungan diam-diam. Pak Wayan, yang duduk di sudut ruangan, tampak puas. Ia menyeringai tipis ketika melihat Nirmala masuk. "Bagus, bagus," katanya sambil melipat tangannya. "Tamu kita sudah hampir tiba." Hati Nirmala berdebar keras. Ia belum pernah bertemu Baskoro, pria yang akan menjadi suaminya hari ini. Yang ia tahu hanyalah bahwa dia adalah seorang kakek tua pemilik tanah luas di desa tetangga. Bagaimana penampilannya? Apakah dia ramah? Ataukah dia dingin dan kasar? Pikiran-pikiran itu terus berkelebat di benaknya, membuatnya semakin gugup. Tidak, lama kemudian sebuah mobil tua meluncur pelan di halaman rumah mereka. Suara mesinnya memecah keheningan pagi. Nirmala merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tua berusia sekitar 70-an turun dengan bantuan seorang sopir. Dia mengenakan batik rapi dan topi tradisional. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam dan penuh otoritas. Itulah Baskoro. Baskoro berjalan perlahan menuju pintu depan. Nyonya Kuntari buru-buru menyambutnya dengan hormat, sementara Nirmala hanya bisa berdiri diam, meremas ujung gaunnya dengan gugup. Ketika mata mereka bertemu, Baskoro memberikan senyuman tipis, senyuman yang sulit dibaca. Apakah itu senyuman simpati, ataukah hanya formalitas belaka? "Selamat pagi," kata Baskoro dengan suara rendah namun mantap. "Maaf jika aku datang terlambat. Aku harap semua sudah siap?" Nyonya Kuntari mengangguk cepat. "Ya Pak, kami sudah siap. Silakan masuk." Upacara pernikahan digelar di halaman depan rumah mereka. Meskipun sederhana, acara ini dilakukan dengan khidmat. Seorang pemuka agama setempat memimpin prosesi, membacakan doa-doa dan nasihat pernikahan. Namun, suasana tetap muram. Tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya bisikan-bisikan pelan dari para tetangga yang hadir. Saat ijab kabul diucapkan, Nirmala merasa tubuhnya gemetar. Ia harus mengulangi kalimat yang disampaikan oleh pemuka agama, tetapi suaranya begitu pelan, sehingga hampir tak terdengar. Tangannya dingin dan berkeringat. Ia tidak bisa menatap Baskoro, yang duduk di sebelahnya dengan tenang. Setiap kali ia mencoba melihatnya, ia hanya merasakan kekosongan yang mendalam. "Aku terima nikahnya Nirmala dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dan uang sebesar 10.000 rupiah, dibayar tunai," ucap Baskoro dengan nada datar namun pasti. Dengan satu kalimat itu, masa depan Nirmala telah berubah selamanya. Setelah acara selesai, para tetangga mulai meninggalkan rumah itu satu persatu. Beberapa dari mereka memberikan ucapan selamat kepada Nirmala.
Tetapi nada suara mereka terdengar hambar, penuh rasa kasihan. Nirmala hanya tersenyum tipis sebagai balasan, meskipun hatinya hancur. "Nir, ayo kita ke rumah Pak Baskoro," kata Nyonya. Kuntari lembut mencoba menguatkan putrinya. Nirmala mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mengikuti Baskoro ke mobil tua itu, meninggalkan rumah masa kecilnya untuk pertama kalinya. Di dalam mobil, suasana sangat canggung. Baskoro duduk di kursi depan, sementara Nirmala duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di rumah barunya. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah awal dari kehidupan baru yang asing, penuh ketidakpastian dan rasa terpaksa. Rumah Baskoro jauh lebih besar dari yang dibayangkan Nirmala. Terletak di ujung desa tetangga, rumah itu dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan tanah lapang yang luas. Dari luar, bangunan tua itu tampak megah dengan arsitektur klasik Jawa. Atap tinggi berbentuk limasan, tiang-tiang kayu kokoh, dan ukiran-ukiran halus di setiap sudutnya. Namun, begitu masuk ke dalam, suasana langsung berubah menjadi dingin dan sunyi. "Selamat datang," kata Baskoro singkat saat mereka memasuki ruang tamu. Suaranya terdengar seperti gema di ruangan yang kosong itu. Tidak ada hiasan berlebihan, tidak ada tanda-tanda kehangatan keluarga. Hanya kursi-kursi kayu tua, meja berdebu, dan lampu yang redup. Semua barang-barang itu seolah membawa jejak masa lalu yang suram. Nirmala berdiri kaku di pintu, merasa seperti seorang tamu yang tidak diundang. Ia tahu bahwa ini adalah rumahnya sekarang, tapi ia sama sekali tidak merasa nyaman. Apalagi, Baskoro hanya memberikan beberapa instruksi singkat tentang aturan-aturan dasar di rumah itu, lalu menghilang ke ruang kerjanya tanpa banyak bicara. "Kamu bisa menjelajahi rumah ini kalau mau," katanya sebelum menutup pintu ruang kerjanya. "Tapi jangan ganggu aku kalau sedang bekerja." Nirmala menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri, meskipun hatinya dipenuhi ketidakpastian. Perlahan-lahan, ia mulai melangkah ke ruangan lain. Setiap sudut rumah itu tampak asing baginya. Ada dapur yang jarang digunakan, sebuah ruang makan dengan meja panjang yang sepertinya sudah lama tidak tersentuh, dan kamar tidur utama yang terlihat sangat sederhana untuk ukuran rumah sebesar itu. Namun, satu hal yang paling menarik perhatian Nirmala adalah ruang kerja Baskoro. Meskipun ia tidak diizinkan masuk, ia bisa melihat sedikit dari balik celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, terdapat rak-rak penuh buku tua, dokumen-dokumen berserakan di meja, dan foto-foto hitam putih yang tergantung di dinding. Beberapa di antaranya tampak seperti potret keluarga, namun wajah-wajah di dalam foto itu tidak dikenalnya. Salah satunya menunjukkan seorang wanita muda dengan senyuman lembut, yang entah kenapa membuat Nirmala merasa penasaran. Beberapa hari pertama, di rumah baru itu berlalu dengan sangat lambat. Kehidupan Nirmala dipenuhi oleh kesendirian. Baskoro hampir selalu berada di ruang kerjanya atau pergi keluar rumah tanpa banyak bicara dengannya. Ketika mereka bertemu, percakapan mereka hanya berkisar pada hal-hal praktis, makanan, kebutuhan, rumah tangga, atau kabar tentang keluarganya. Tidak ada canda tawa, tidak ada pembicaraan mendalam. Hubungan mereka terasa formal, seperti majikan dan pelayan. Namun, secara diam-diam, Baskoro mulai menunjukkan kebaikan lewat hal-hal kecil. Suatu pagi, Nirmala menemukan baju baru tergantung di pintu kamarnya. Itu adalah gaun sederhana namun indah, dengan warna pastel yang cocok untuk remaja seusianya. Ada secarik kertas kecil yang disematkan di sana. "Semoga kamu suka." Tidak ada nama pengirimnya, tapi Nirmala tahu siapa yang melakukannya. Di lain waktu, Baskoro memberikan amplop tebal kepada Nirmala. Di dalamnya terdapat uang yang cukup banyak untuk dikirimkan kepada keluarganya. "Untuk adikmu," katanya singkat. "Pastikan dia tetap bisa sekolah." Nirmala terkejut. Ia tidak mengharapkan kebaikan semacam itu dari seorang pria yang awalnya tampak dingin dan tak peduli. Perlahan-lahan, rasa bingungnya mulai bergeser. Mungkin Baskoro tidak seseram yang ia bayangkan? Mungkin ada alasan lain mengapa ia memilih untuk menikahinya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantui pikirannya. "Mengapa, Baskoro,
Seorang pria tua yang kaya raya memilih untuk menikahi gadis desa seperti dirinya? Apakah benar-benar hanya karena ia ingin membantu keluarganya melunasi utang? Atau apakah ada rahasia lain di balik semua ini? Suatu malam, saat Baskoro sedang tidak berada di rumah, Nirmala memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia berjalan menuju ruang kerja, tempat yang selama ini terlarang baginya. Pintu ruangan itu tidak terkunci, dan dengan hati-hati, ia masuk ke dalam. Di meja kerja, ia menemukan tumpukan surat-surat tua dan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan dokumen. Penasaran, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat beberapa surat cinta yang telah pudar, ditulis dengan tinta biru tua. Surat-surat itu ditujukan kepada seseorang bernama Ratna. Nirmala membaca salah satu surat itu dengan hati berdebar. Kepada Ratna tercinta, setiap kali aku melihatmu, dunia terasa lebih cerah. Kehadiranmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Tiba-tiba, Nirmala teringat pada foto wanita muda yang ia lihat di dinding ruang kerja itu. Apakah Ratna adalah wanita dalam foto tersebut? Siapa dia? Dan apa hubungannya dengan Baskoro? Sebelum ia sempat membaca lebih lanjut, langkah kaki terdengar mendekat. Panik, Nirmala buru-buru menutup kotak itu dan meninggalkan ruangan. Ketika Baskoro masuk ke ruang kerjanya, ia berpura-pura sedang membersihkan meja makan di luar. Namun, hatinya masih terus berpacu. Ia tahu bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa Baskoro menikahinya. Malam itu, Nirmala tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh surat-surat cinta yang ia temukan di kotak kayu kecil milik Baskoro. Kata-kata dalam surat itu begitu penuh emosi, seolah ditulis oleh seseorang yang sangat mencintai Ratna, wanita muda dalam foto hitam putih yang tergantung di dinding ruang kerja. Siapa Ratna? Apa hubungannya dengan Baskoro? Dan mengapa surat-surat itu disimpan begitu rapi, seolah-olah masih memiliki makna penting bagi pria tua itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benak Nirmala hingga pagi tiba. Ketika matahari mulai bersinar lembut melalui jendela kamar, ia memutuskan untuk mencari jawaban lebih lanjut. Namun, kali ini ia harus lebih hati-hati. Jika Baskoro mengetahui bahwa ia telah menyentuh barang-barang pribadinya, mungkin pria itu akan marah atau bahkan menjauh darinya. Kesempatan datang ketika Baskoro pergi ke desa tetangga untuk urusan bisnisnya. Ia biasanya tidak pulang hingga sore hari, memberikan waktu yang cukup bagi Nirmala untuk menyelidiki lebih dalam tanpa khawatir tertangkap basah. Dengan langkah pelan, ia kembali ke ruang kerja, tempat ia menemukan kotak kayu itu kemarin. Kali ini, ia membuka kotak itu dengan lebih tenang. Di dalamnya, selain surat-surat cinta, ada beberapa foto lain yang tidak sempat ia lihat sebelumnya. Salah satu foto menunjukkan Baskoro yang jauh lebih muda, berdiri di samping Ratna di bawah pohon rindang. Mereka tampak bahagia, saling tersenyum mesra. Foto-foto lainnya menunjukkan momen-momen mereka bersama, saat mereka berlibur, saat mereka berada di pasar tradisional, dan bahkan sebuah foto pernikahan. Nirmala terkejut. Jadi, Ratna adalah istri pertama Baskoro. Tapi kenapa ia tidak pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Apa yang terjadi pada Ratna? Ia melanjutkan pencarian, kali ini dengan membuka laci-laci di meja kerja. Di salah satu laci, ia menemukan dokumen-dokumen medis yang sudah usang. Dokumen itu berisi catatan tentang penyakit paru-paru yang diderita Ratna bertahun-tahun lalu. Nirmala membaca dengan teliti. Ternyata Ratna meninggal dunia karena komplikasi penyakit tersebut, hanya beberapa tahun setelah pernikahan mereka. Hati Nirmala terasa sesak. Ia tiba-tiba merasa iba kepada Baskoro. Betapa sulitnya kehilangan orang yang sangat dicintai seperti itu. Apakah itulah alasan mengapa pria itu jarang bicara tentang masa lalunya? Apakah ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Ratna sudah tiada? Namun, ada satu hal lagi yang membuat Nirmala semakin penasaran. Di antara dokumen-dokumen itu, ia menemukan sebuah catatan kecil yang ditulis tangan oleh Baskoro sendiri. Aku tidak pernah bisa melupakanmu, Ratna. Wajahmu selalu ada di pikiranku, bahkan setelah semua ini berlalu. Akan ada hari di mana aku menemukan seseorang yang mirip denganmu, seseorang yang bisa mengisi kekosongan ini. Nafas Nirmala terhenti.
Kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Apakah Baskoro menikahinya karena ia melihat bayangan Ratna dalam dirinya? Apakah ia hanya menjadi pengganti untuk mengobati luka lama pria itu? Perasaan campur aduk mulai menguasai Nirmala. Di satu sisi, ia merasa kesal dan sedikit marah karena merasa dimanfaatkan. Di sisi lain, ia juga merasa iba. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup bertahun-tahun dengan rasa kehilangan yang begitu mendalam? Apakah ini alasan sebenarnya di balik pernikahan mereka? Saat Nirmala tenggelam dalam pikirannya, suara mobil terdengar dari luar. Baskoro sudah kembali lebih awal dari biasanya. Panik, ia buru-buru menutup laci dan meninggalkan ruang kerja. Ia berusaha terlihat tenang saat pria itu masuk ke rumah, tapi hatinya berdebar kencang. Untungnya, Baskoro tidak curiga. Ia langsung menuju ruang kerjanya seperti biasa, tanpa banyak bicara. Malam itu, Nirmala berbaring di kamarnya, memandangi langit-langit dengan tatapan kosong. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah ia hanya menjadi alat untuk mengisi kekosongan dalam hidup Baskoro? Atau apakah pria itu benar-benar mulai merasakan sesuatu padanya? Satu hal yang pasti, Nirmala tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan rahasia-rahasia ini. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Ratna, tentang masa lalu Baskoro, dan tentang apa yang sebenarnya pria itu inginkan darinya. Beberapa hari setelah penemuannya di ruang kerja Baskoro, Nirmala mulai memandang suaminya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai seorang pria tua yang dingin dan misterius, melainkan sebagai seseorang yang sedang berjuang melawan rasa kehilangan mendalam. Rahasia tentang Ratna memberikan wawasan baru bagi Nirmala, bahwa di balik sikap formal dan ketenangannya, Baskoro menyimpan luka yang belum sembuh. Namun, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Awalnya, Nirmala masih merasa ragu dan bingung. Apakah ia harus menghadapi Baskoro secara langsung dan menanyakan tentang Ratna? Ataukah lebih baik ia tetap diam dan membiarkan waktu yang menjawab segalanya? Keputusannya datang ketika suatu malam, ia mendapati Baskoro duduk sendirian di halaman belakang rumah. Pria itu tampak tenggelam dalam pikirannya, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Cahaya bulan menerpa wajahnya yang keriput, membuatnya terlihat lebih rapuh daripada biasanya. Nirmala menghampirinya dengan hati-hati. "Pak Baskoro," panggilnya pelan, takut mengganggu kesendirian pria itu. Baskoro menoleh, agak terkejut melihat Nirmala ada di sana. "Oh, kamu," katanya dengan nada datar, namun tidak kasar. "Ada apa?" "Aku hanya ingin bicara," jawab Nirmala ragu-ragu. Ia duduk di kursi kayu sederhana di sebelah Baskoro, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku tahu aku mungkin bukan orang yang tepat untuk membahas ini, tapi aku menemukan sesuatu di ruang kerjamu." Mata Baskoro melebar sejenak, tapi kemudian ia menunduk, seolah sudah menduganya. "Apa yang kamu temukan?" tanyanya tanpa emosi, namun ada nada letih dalam suaranya. "Surat-surat itu," kata Nirmala, suaranya bergetar. "Dan foto-foto Ratna. Aku tahu dia adalah istri pertamamu. Maaf kalau aku terlalu ikut campur, tapi aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu." Baskoro terdiam beberapa saat. Ia menatap langit malam, seolah-olah mencari jawaban di antara bintang-bintang. Kemudian dengan suara pelan, ia mulai bercerita. "Ratna adalah cinta sejatiku," katanya. Nada suaranya dipenuhi oleh kenangan lama. "Kami menikah muda, dan hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Tapi, penyakitnya datang begitu tiba-tiba. Aku melakukan segalanya untuk menyembuhkannya, tapi pada akhirnya, aku tidak bisa menyelamatkannya." Suara Baskoro terdengar bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Setelah kepergiannya, hidupku menjadi kosong. Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi bayangannya selalu ada di mana-mana. Setiap kali aku melihat wanita muda, aku selalu membandingkannya dengan Ratna. Sampai aku bertemu denganmu." Nirmala menelan ludah. Hatinya terasa berdenyut mendengar kata-kata itu. "Jadi, kau menikahiku karena aku mirip dengannya?"
Baskoro tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh kerinduan. Awalnya, mungkin iya. Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang mengingatkanku padanya. Matamu, senyummu, bahkan caramu berbicara. Tapi seiring waktu, aku mulai melihatmu sebagai dirimu sendiri, Nirmala. Kamu bukan pengganti Ratna. Kamu adalah kamu. Air mata mulai menggenang di mata Nirmala. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa marah atau tersentuh. Namun, entah bagaimana, kata-kata Baskoro terasa tulus. Pria itu tidak sedang mencoba memanfaatkannya. Ia hanya seorang pria tua yang kehilangan cintanya dan mencoba mencari kedamaian di masa tuanya. Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti barang dagangan, lanjut Baskoro. Suaranya semakin lembut. Aku tahu pernikahan ini dimulai dengan alasan yang salah. Tapi sekarang, aku harap kita bisa membangun sesuatu yang nyata. Sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Nirmala menatap Baskoro lama. Di balik kerutan di wajahnya, ia melihat seorang pria yang rentan. Penuh luka, namun juga penuh harapan. Perlahan-lahan, ia mulai merasakan empati yang mendalam terhadap suaminya. Mungkin inilah awal dari hubungan yang sebenarnya. Baiklah, kata Nirmala akhirnya, suaranya penuh tekad. Aku akan mencoba untuk kita berdua. Baskoro tersenyum lebar, senyuman yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Nirmala merasakan kehangatan yang tulus dari pria itu. Mereka duduk bersama di bawah langit malam, saling berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Meskipun jarak usia mereka sangat jauh, mereka menemukan titik temu dalam rasa saling pengertian. Namun, di balik momen damai itu, Nirmala tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Baskoro mungkin telah membuka dirinya sedikit demi sedikit, tapi masih ada rahasia-rahasia lain yang belum terungkap. Dan entah bagaimana, Nirmala merasa bahwa masa depan mereka tidak akan semulus yang ia harapkan. Beberapa minggu setelah percakapan di bawah langit malam itu, hubungan antara Nirmala dan Baskoro mulai berubah secara signifikan. Mereka tidak lagi hanya menjalani pernikahan sebagai formalitas atau transaksi. Ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, meskipun lambat, namun nyata. Baskoro menjadi lebih terbuka tentang masa lalunya, sementara Nirmala mulai merasa lebih nyaman tinggal di rumah besar itu. Namun, ketenangan yang baru ditemukan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, saat Nirmala sedang menyiapkan sarapan, ia mendengar suara jatuh dari ruang kerja Baskoro. Panik, ia segera berlari ke sana dan menemukan pria tua itu terbaring di lantai. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. "Pak Baskoro!" seru Nirmala, buru-buru membantu pria itu bangkit. "Apa yang terjadi?" Baskoro mencoba tersenyum untuk menenangkan Nirmala, meskipun keringat dingin membasahi dahinya. "Tidak apa-apa," katanya dengan suara lemah. "Hanya pusing. Sebentar. Aku baik-baik saja." Namun, Nirmala tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Ia segera memanggil dokter desa untuk memeriksa kondisi Baskoro. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, dokter menggelengkan kepala dengan ekspresi khawatir. "Masalah jantung," kata dokter pelan. Tekanan darah Pak Baskoro sangat tinggi dan ada indikasi penyakit jantung koroner. Dia harus segera mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Nirmala merasa jantungnya seperti ditusuk jarum. Apakah kondisinya parah?" tanyanya. Suaranya bergetar. Dokter menghela napas panjang. "Kita tidak bisa mengambil risiko. Jika dia tidak dirawat segera, kondisinya bisa memburuk drastis. Usia beliau juga sudah lanjut, jadi tubuhnya tidak sekuat dulu." Mendengar kata-kata itu, Nirmala merasa dunianya runtuh. Ia baru saja mulai merasakan kedekatan dengan Baskoro, mulai melihatnya sebagai sosok yang lebih dari sekadar suami formal. Bagaimana mungkin ia harus kehilangan pria itu sekarang? Apalagi setelah semua yang telah mereka alami bersama? Baskoro sendiri tampak tenang, meskipun dokter memberikan diagnosis yang suram. "Tidak perlu khawatir," katanya kepada Nirmala. "Aku sudah hidup cukup lama. Yang penting sekarang adalah kamu dan keluargamu. Kamu harus tetap kuat." Namun Nirmala tidak bisa menahan air matanya.
Ia memegang tangan Baskoro erat-erat, seolah takut melepaskan pria itu. "Aku tidak mau kehilanganmu," katanya dengan suara bergetar. "Tolong, kita harus mencari cara untuk menyembuhkanmu." Baskoro tersenyum tipis, sebuah senyuman yang dipenuhi oleh rasa syukur dan juga penerimaan. "Kamu sudah membuat hidupku lebih berarti, Nirmala. Apapun yang terjadi nanti, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menyesal menikahimu." Setelah dokter meninggalkan rumah, Nirmala menghabiskan sisa hari itu dengan pikiran yang kacau. Ia mencoba mencari informasi tentang pengobatan penyakit jantung, bahkan mempertimbangkan untuk membawa Baskoro ke rumah sakit di kota besar. Namun, biaya perawatan medis yang mahal membuatnya ragu. Meskipun Baskoro memiliki banyak uang, Nirmala tahu bahwa pria itu selalu berhati-hati dalam menggunakan hartanya. Ia tidak ingin membebani suaminya dengan permintaan yang terlalu besar. Sementara itu, Baskoro semakin sering mengalami gejala yang sama. Pusing, sesak napas, dan rasa nyeri di dada. Setiap kali hal itu terjadi, Nirmala merasa semakin panik. Ia mulai menyadari bahwa waktu mereka bersama mungkin tidak akan lama lagi. Suatu malam, saat Baskoro duduk di kursi goyang di beranda rumah, Nirmala menghampirinya dengan hati penuh kecemasan. "Pak Baskoro," katanya pelan, "aku ingin bicara soal masa depan." Baskoro menoleh, menatap mata Nirmala yang penuh kekhawatiran. "Apa yang ingin kamu katakan?" Tanyanya dengan nada tenang, meskipun ia tahu apa yang akan dibahas. "Aku takut," kata Nirmala jujur. "Aku takut kehilanganmu, dan aku juga takut tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Apa yang harus kulakukan jika sesuatu terjadi padamu?" Baskoro tersenyum lembut, kemudian mengulurkan tangannya untuk membelai kepala Nirmala. "Jangan takut," katanya. "Aku sudah menulis wasiat. Semua yang kumiliki akan menjadi milikmu. Aku hanya ingin kamu menjaga keluargamu, terutama Aryo. Pastikan dia mendapatkan pendidikan yang layak." Air mata Nirmala mulai mengalir deras. Ia tahu bahwa Baskoro sedang mencoba meyakinkannya, tapi kata-kata itu justru membuatnya semakin takut. Bagaimana mungkin ia bisa menerima semua itu jika pria itu tidak ada lagi di sisinya? Malam itu, mereka duduk berdua di bawah langit yang cerah, saling berpegangan tangan tanpa banyak bicara. Nirmala tahu bahwa ia harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih berharap bahwa keajaiban akan datang dan menyelamatkan Baskoro. Minggu-minggu berikutnya adalah periode yang penuh ketegangan bagi Nirmala. Meskipun Baskoro telah menjalani beberapa perawatan di rumah sakit terdekat, kondisinya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Sebaliknya, serangan jantung kecil mulai lebih sering terjadi, membuat Nirmala semakin khawatir setiap kali melihat suaminya terengah-engah atau mengeluhkan rasa nyeri di dadanya. Namun, meskipun tubuhnya melemah, Baskoro tetap tenang dan bijaksana. Ia tampak sudah menerima takdirnya, seolah-olah ia tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Baskoro memanggil Nirmala dengan nada serius. "Nirmala," katanya pelan, "aku ingin kamu membaca sesuatu." Nirmala menoleh, bingung. "Apa itu?" Baskoro meraih sebuah amplop besar dari meja di samping kursinya. Amplop itu tampak tua, dengan segel lilin yang sudah rapuh. "Ini adalah wasiatku," katanya. "Aku sudah menulisnya beberapa tahun lalu, tapi aku belum pernah menunjukkannya padamu. Sekarang, aku pikir sudah waktunya kamu membacanya." Nirmala merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa arti kata-kata itu, bahwa Baskoro sedang bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun, ia mencoba menenangkan diri dan mengambil amplop itu dengan hormat. "Aku akan membacanya nanti," katanya, mencoba menyembunyikan gugupnya. "Tidak," balas Baskoro tegas namun lembut. "Aku ingin kamu membacanya sekarang, di hadapanku." Dengan tangan gemetar, Nirmala membuka amplop itu dan mulai membaca isi dokumen di dalamnya. Awalnya, ia hanya melihat daftar aset-aset yang dimiliki Baskoro, tanah, properti, tabungan bank, hingga koleksi barang antik yang bernilai tinggi.
Semua itu ditulis dengan sangat rinci, dan semuanya dinyatakan sebagai warisan untuk Nirmala. Namun, ada satu bagian yang membuat matanya melebar. Di akhir dokumen, tertulis, "Segala kekayaan yang kumiliki akan menjadi milik Nirmala sepenuhnya. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Aryo, adikmu, harus mendapatkan pendidikan yang layak hingga perguruan tinggi. Jika dia gagal melanjutkan sekolah karena alasan apapun, maka semua harta ini akan disumbangkan kepada Yayasan Amal." Nirmala terdiam. Ia menatap Baskoro dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Baskoro tersenyum tipis, tatapannya penuh dengan kebijaksanaan. "Karena aku percaya padamu, Nirmala. Kamu adalah orang yang kuat, dan kamu akan melakukan apapun demi keluargamu. Aku hanya ingin memastikan bahwa pengorbananmu selama ini tidak sia-sia. Aryo pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik." Air. Mata Nirmala mulai mengalir deras. Ia tidak bisa menahan emosinya. Wasiat ini bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang keyakinan Baskoro terhadap dirinya. Pria itu tidak hanya mempercayakan hartanya padanya, tapi juga tanggung jawab besar untuk melindungi keluarganya. "Terima kasih," kata Nirmala pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Tapi aku tidak ingin semua ini kalau kau tidak ada di sisiku." Baskoro mengulurkan tangannya dan memegang tangan Nirmala erat-erat. "Aku akan selalu ada di sisimu, Nirmala. Tidak secara fisik mungkin, tapi dalam doa dan harapan. Kamu kuat, kamu bisa melakukannya." Beberapa hari kemudian, saat Nirmala sedang merapikan dokumen-dokumen Baskoro, ia menemukan sesuatu yang lain di dalam salah satu laci di ruang kerjanya. Ada sebuah surat resmi yang tampak lama, bertuliskan nama Pak Wayan, rentenir yang awalnya memberikan ultimatum kepada keluarga Kuntari. Dalam surat itu terungkap bahwa Pak Wayan pernah mencuri tanah milik Baskoro puluhan tahun lalu dengan cara licik, menggunakan sertifikat palsu dan ancaman intimidasi. Nirmala terkejut. Jadi, inilah alasan mengapa Baskoro begitu murah hati kepada keluarganya. Apakah ini bagian dari rencana balas dendamnya terhadap Pak Wayan? Ia membaca lebih lanjut dan menemukan catatan lain yang ditulis oleh Baskoro sendiri. "Pak Wayan adalah orang yang sama yang merusak hidupku dulu. Dia mengambil tanahku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena aku masih muda dan bodoh. Tapi sekarang, aku punya kesempatan untuk membalasnya. Melalui Nirmala, aku akan menghancurkan dominasinya atas desa kita." Nafas Nirmala terhenti. Ia baru menyadari bahwa pernikahannya dengan Baskoro bukan hanya soal utang keluarganya, tapi juga tentang balas dendam tersembunyi terhadap Pak Wayan. Pria itu telah menggunakan pernikahan ini sebagai senjata untuk melawan musuh lamanya. Perasaan campur, aduk mulai menguasai Nirmala. Di satu sisi, ia merasa marah karena Baskoro tidak pernah memberitahunya tentang rencana ini. Di sisi lain, ia juga merasa lega bahwa semua ini bukan hanya tentang dirinya atau keluarganya, tapi juga tentang keadilan. Namun, pertanyaan besar muncul di benaknya. Apakah ia harus melanjutkan rencana ini? Dan bagaimana caranya? Setelah menemukan surat resmi dan catatan pribadi Baskoro tentang kejahatan Pak Wayan, Nirmala merasa seperti berada di persimpangan jalan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan informasi ini begitu saja. Namun, bagaimana mungkin seorang gadis desa seperti dirinya bisa melawan seseorang sekuat dan serakus Pak Wayan? Namun, semakin lama ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Baskoro telah memberinya warisan besar, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga untuk melindungi keluarganya dan menciptakan keadilan bagi orang-orang yang pernah menjadi korban Pak Wayan. Jika ia tidak bertindak, semua pengorbanan Baskoro, termasuk pernikahannya dengan dirinya, akan sia-sia. Suatu pagi, setelah memastikan bahwa Baskoro sedang beristirahat di kamarnya, Nirmala memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejahatan Pak Wayan. Ia mulai dari hal yang paling sederhana, mendengarkan cerita warga desa. Dengan alasan membantu ibunya menjual hasil kebun, ia berkeliling ke pasar tradisional dan berbicara dengan para pedagang serta petani.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa hampir semua orang memiliki cerita buruk tentang Pak Wayan. Pak Wayan itu setan, kata Bu Siti, seorang pedagang sayur tua dengan nada geram. Dia meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Lalu ketika kita tidak bisa membayar, dia mengambil tanah atau rumah kita. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal karena ulahnya. Dan dia selalu bekerja sama dengan pejabat desa, tambah Pak Rudi, seorang petani paruh baya. Kalau ada yang protes, dia langsung melaporkan mereka ke polisi dengan tuduhan palsu. Dia sudah menguasai separuh desa ini. Nirmala mendengarkan semua cerita itu dengan hati yang semakin panas. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Pak Wayan bukan hanya masalah pribadi antara dirinya dan Baskoro, tapi juga masalah besar yang mempengaruhi seluruh komunitas. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun risikonya sangat besar. Namun Nirmala tahu bahwa ia tidak bisa melawan Pak Wayan sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Setelah mempertimbangkan beberapa opsi, ia memutuskan untuk menghubungi seorang pengacara muda bernama Aditya, yang pernah datang ke desa mereka untuk memberikan konsultasi hukum gratis kepada warga. Nirmala masih ingat bagaimana Aditya tampak begitu berdedikasi dan penuh empati saat membantu orang-orang yang membutuhkan. Setelah mengumpulkan keberanian, Nirmala pergi ke kantor kecil Aditya di pusat desa. Saat ia menjelaskan situasinya tentang tanah Baskoro yang dicuri oleh Pak Wayan, tentang pernikahannya yang merupakan bagian dari rencana balas dendam, dan tentang dokumen-dokumen yang ia temukan, Aditya tampak terkejut namun tertarik. Ini adalah kasus yang serius, kata Aditya setelah mendengarkan penjelasan Nirmala. Tapi jika kita bisa membuktikan bahwa Pak Wayan menggunakan dokumen palsu dan melakukan intimidasi, kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang. Tapi apakah kita punya cukup bukti? Tanya Nirmala ragu-ragu. Aditya tersenyum tipis. Bukti utama sudah ada di tanganmu, surat resmi dan dokumen-dokumen yang kamu temukan. Selain itu, kita bisa mengumpulkan kesaksian dari warga desa yang pernah menjadi korban Pak Wayan. Ini mungkin memakan waktu, tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa melawannya. Mendengar kata-kata itu, Nirmala merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, tapi setidaknya ia tidak sendirian. Beberapa minggu kemudian, Nirmala dan Aditya mulai bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan kesaksian. Mereka mengunjungi satu demi satu warga desa yang pernah menjadi korban Pak Wayan, meminta mereka untuk bersaksi. Awalnya banyak yang takut untuk berbicara, khawatir akan balas dendam Pak Wayan. Namun setelah melihat tekad Nirmala dan dukungan dari Aditya, mereka mulai berani membuka suara. Di sisi lain, kondisi kesehatan Baskoro semakin memburuk. Ia jarang meninggalkan tempat tidurnya, dan seringkali hanya bisa berbicara dalam bisikan lemah. Meskipun demikian, ia tetap mendukung langkah Nirmala sepenuhnya. "Aku bangga padamu," katanya suatu sore, saat Nirmala duduk di samping tempat tidurnya. "Kamu lebih kuat daripada yang aku bayangkan." Nirmala menggenggam tangan Baskoro erat-erat, berusaha menahan air mata. "Aku hanya ingin memastikan bahwa semua ini tidak sia-sia," katanya pelan. "Aku akan melanjutkan apa yang kamu mulai." Baskoro tersenyum lemah. Matanya dipenuhi rasa syukur. "Terima kasih Nirmala. Kamu adalah harapanku." Saat semua bukti dan kesaksian telah terkumpul, Nirmala dan Aditya akhirnya melaporkan Pak Wayan ke kantor polisi setempat. Proses ini tidak berjalan mulus. Pak Wayan mencoba menyuap petugas dan bahkan mengancam Nirmala secara langsung. Namun, tekad Nirmala tidak goyah. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhirnya untuk melindungi keluarganya dan menciptakan keadilan bagi warga desa. Pada akhirnya, kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Investigasi polisi mengungkapkan bahwa Pak Wayan benar-benar telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan intimidasi selama bertahun-tahun. Ia ditangkap dan semua aset ilegalnya disita oleh negara. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Di tengah proses hukum yang berlarut-larut, Baskoro akhirnya menyerah pada penyakitnya. Ia meninggal dunia dalam tidur yang tenang, dengan senyum damai di wajahnya. Nirmala merasa hancur. Ia kehilangan suaminya, pria yang telah mengubah hidupnya secara drastis. Namun, di tengah kesedihan itu, ia juga merasa bangga. Baskoro telah memberinya warisan yang jauh lebih besar daripada sekadar harta.
Ia memberinya keberanian untuk melawan ketidakadilan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Hari-hari setelah kepergian Baskoro terasa seperti mimpi buruk bagi Nirmala. Rumah besar yang dulu dipenuhi oleh kehangatan perlahan-lahan kini terasa kosong, seolah-olah hawa dingin telah merasuki setiap sudutnya. Suara langkah kaki Baskoro tidak lagi terdengar di koridor, dan ruang kerjanya yang biasa menjadi tempat mereka berbincang kini hanya meninggalkan kenangan pahit manis. Namun, meskipun hatinya terasa hampa, Nirmala tahu bahwa ia tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Ada tanggung jawab besar yang harus ia jalani. Warisan Baskoro bukan hanya tentang harta benda, tapi juga tentang janji untuk melindungi keluarganya dan menciptakan keadilan bagi warga desa. Ia harus memastikan bahwa semua yang telah dilakukan Baskoro dan semua yang telah ia lakukan sendiri tidak sia-sia. Namun ada satu hal yang membuat Nirmala ragu. Apakah benar-benar ini adalah keinginan Baskoro? Atau apakah ia hanya sedang mencoba memenuhi harapan pria itu tanpa mempertimbangkan perasaannya sendiri? Setiap malam, Nirmala duduk di beranda rumah, memandangi langit yang sama dengan langit saat ia pertama kali berbicara dari hati ke hati dengan Baskoro. Ia sering bertanya-tanya bagaimana perasaan pria itu sebenarnya. Apakah ia benar-benar ingin Nirmala melanjutkan rencana balas dendamnya terhadap Pak Wayan? Atau apakah ini hanya interpretasi Nirmala sendiri tentang apa yang harus dilakukan? Suatu sore, saat ia tengah merapikan barang-barang di ruang kerja Baskoro, ia menemukan sebuah jurnal tua milik suaminya. Di halaman-halamannya, Baskoro menulis tentang perasaannya selama bertahun-tahun. Salah satu entry tertanggal beberapa bulan sebelum ia menikahi Nirmala membuat gadis itu terhenti. Aku tidak tahu apakah aku melakukan hal yang benar. Aku ingin membantu keluarga Nirmala, tapi apakah ini adil baginya? Apakah aku hanya memanfaatkannya demi balas dendamku sendiri? Aku tidak ingin dia merasa seperti korban, tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Semoga dia bisa memaafkanku. Air mata Nirmala mengalir deras saat ia membaca kata-kata itu. Ia menyadari bahwa Baskoro bukanlah orang yang sempurna. Pria itu memiliki rasa bersalah yang mendalam atas keputusannya. Namun ia tetap melakukannya karena ia merasa tidak ada jalan lain. Nirmala tiba-tiba merasa lebih dekat dengan suaminya daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa Baskoro bukanlah pahlawan atau penjahat. Ia hanyalah manusia biasa yang berusaha melakukan yang terbaik dalam situasi sulit. Namun pertanyaan besar tetap menggantung di benaknya. Apakah ia harus melanjutkan rencana ini? Setelah Pak Wayan ditangkap dan aset-aset ilegalnya disita, apakah ia harus mengambil langkah lebih jauh? Apakah ia harus menggunakan warisan Baskoro untuk memastikan bahwa rentenir itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi? Nirmala memutuskan untuk mencari nasihat. Ia pergi ke Aditya, pengacara muda yang telah membantunya selama proses hukum melawan Pak Wayan. Di bawah pohon rindang di halaman kantor Aditya, mereka duduk berdua, berdiskusi tentang masa depan. Aku tidak yakin apa yang harus kulakukan, kata Nirmala pelan. Aku sudah berhasil melawan Pak Wayan, tapi apakah aku harus melanjutkan ini? Apakah ini benar-benar keinginan Baskoro? Aditya terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan nada bijaksana. Itu keputusanmu, Nirmala. Tidak ada yang bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tapi ingat, Baskoro memberimu warisan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Dia ingin kamu melindungi keluargamu dan juga membantu orang-orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan. Nirmala mengangguk, namun masih belum yakin. Tapi bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika ini bukan yang diinginkan Baskoro? Aditya tersenyum tipis. Kadang-kadang, kita tidak pernah tahu apa yang benar-benar diinginkan orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah bertindak berdasarkan apa yang kita yakini benar. Jika kamu percaya bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi keluargamu dan membantu orang lain, maka lakukanlah. Jika tidak, kamu juga punya hak untuk memilih jalan lain. Kata-kata Aditya membuat Nirmala merenung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus memikirkan apa yang Baskoro inginkan. Ia harus membuat keputusan berdasarkan hati nuraninya sendiri. Beberapa hari kemudian,
Nirmala memutuskan untuk mengunjungi makam Baskoro. Dengan karangan bunga sederhana di tangannya, ia berdiri di depan nisan pria itu, berbicara dari hati ke hati. "Pak Baskoro," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku tahu kau ingin aku melanjutkan rencanamu, tapi aku juga tahu bahwa ini bukan cuma soal balas dendam. Ini tentang keadilan, tentang melindungi keluargaku, dan tentang membantu orang lain. Aku akan melanjutkan ini, tapi aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Aku harap kau bisa memahamiku." Angin lembut berhembus, seolah-olah memberikan isyarat persetujuan. Nirmala tersenyum tipis, lalu meninggalkan makam itu dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa yakin dengan pilihannya. Ia akan menggunakan warisan Baskoro untuk menciptakan keadilan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk warga desa yang pernah menderita di tangan Pak Wayan. Minggu-minggu berikutnya adalah periode yang penuh emosi bagi Nirmala. Ia mencoba menjalani kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab baru yang dipikulnya. Namun, bayang-bayang Baskoro selalu ada di setiap sudut rumah besar itu. Setiap kali ia melewati ruang kerja, melihat foto-foto Ratna di dinding, atau bahkan hanya mendengar suara angin yang berdesir di halaman belakang, ia merasa seperti pria itu masih ada di sana, menemaninya dalam diam. Namun kenyataannya tidak bisa dihindari. Baskoro telah tiada, dan kehilangan itu meninggalkan lubang besar dalam hati Nirmala. Pria itu bukan hanya suaminya, tapi juga mentor, pelindung, dan orang yang telah mengubah hidupnya secara drastis. Meskipun awalnya pernikahan mereka dimulai dengan paksaan, Nirmala tahu bahwa ia telah tumbuh mencintai Baskoro dengan caranya sendiri, bukan sebagai pengganti Ratna, tapi sebagai pria yang telah menunjukkan kebaikan, kebijaksanaan, dan ketulusan padanya. Pada pagi hari setelah pemakaman Baskoro, Nirmala duduk di tepi tempat tidur mereka, memegang surat wasiat yang telah dibacanya beberapa waktu lalu. Matanya berkaca-kaca saat ia membaca ulang kata-kata terakhir Baskoro. "Aku percaya padamu, Nirmala. Kamu kuat, kamu bisa melakukannya." Kali ini, kata-kata itu tidak lagi terasa seperti beban, melainkan seperti dorongan untuk melanjutkan langkahnya. Nirmala menyeka air mata, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Ada hal-hal penting yang harus ia selesaikan, untuk keluarganya, untuk desa, dan untuk warisan yang telah diberikan Baskoro kepadanya. Beberapa minggu kemudian, proses hukum terhadap Pak Wayan mulai memasuki tahap akhir. Meskipun rentenir itu telah ditangkap dan aset-aset ilegalnya disita, Nirmala tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Ia ingin memastikan bahwa warga desa tidak akan pernah lagi menjadi korban praktik pinjaman bunga tinggi dan intimidasi yang dilakukan oleh Pak Wayan. Untuk itu, ia memutuskan untuk menggunakan sebagian besar warisan Baskoro untuk mendirikan sebuah yayasan mikro yang bertujuan membantu petani dan pedagang kecil di desa. Aditya, pengacara muda yang telah banyak membantunya, sangat mendukung ide ini. "Ini adalah cara yang bagus untuk menghormati Baskoro," katanya suatu sore saat mereka bertemu di kantor kecilnya. "Dengan yayasan ini, kamu tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada orang-orang, tapi juga memberikan mereka harapan untuk masa depan." Nirmala tersenyum lembut. "Aku hanya ingin memastikan bahwa semua yang telah dilakukan Baskoro tidak sia-sia. Aku ingin membantu orang-orang yang pernah menderita seperti keluargaku." Setelah beberapa minggu persiapan, yayasan tersebut resmi didirikan dengan nama Harapan Baru, sebuah simbol dari perjuangan Nirmala untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi komunitasnya. Dana awal yayasan berasal dari sebagian besar tabungan Baskoro, dan sisanya digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan bagi anak-anak desa, termasuk Aryo, adik Nirmala. Meskipun proyek ini membutuhkan banyak usaha dan dedikasi, Nirmala merasa puas. Ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati ingatan Baskoro, sambil juga melindungi keluarganya dan membantu orang lain. Namun,
Meskipun ia berhasil menciptakan sesuatu yang positif dari warisan Baskoro, rasa kehilangannya tetap mendalam. Suatu malam, saat ia duduk di beranda rumah, memandangi langit yang sama dengan langit saat ia pertama kali berbicara dari hati ke hati dengan Baskoro, ia merasa kesepian yang luar biasa. "Apa aku sudah melakukan yang benar?" Gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca. "Apakah kau bangga padaku?" Angin lembut berhembus, seolah-olah memberikan jawaban yang tak terdengar. Nirmala menunduk, menahan air matanya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban langsung dari Baskoro, tapi ia juga tahu bahwa pria itu pasti akan mendukung apapun yang ia putuskan. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Aditya muncul, membawa secangkir teh panas. "Masih belum bisa tidur?" tanyanya lembut. Nirmala mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Terkadang, aku merasa begitu kosong tanpa dia," katanya jujur. "Tapi aku juga tahu bahwa aku harus melanjutkan hidup. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku melakukan yang terbaik." Aditya duduk di sampingnya, menatap langit malam yang cerah. "Kamu sudah melakukan banyak hal luar biasa, Nirmala. Tidak banyak orang yang bisa bangkit dari situasi sulit, seperti yang kamu alami dan tetap berusaha membantu orang lain. Baskoro pasti bangga padamu." Kata-kata itu membuat Nirmala merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Baskoro, ia bisa melanjutkan hidupnya dengan cara yang membuat pria itu bangga. Beberapa bulan setelah kematian Baskoro, kehidupan di desa mulai berubah. Yayasan Harapan Baru yang didirikan oleh Nirmala perlahan-lahan menjadi pilar penting bagi warga desa. Program pinjaman mikro tanpa bunga membantu para petani dan pedagang kecil untuk bangkit dari jerat utang kepada rentenir seperti Pak Wayan. Fasilitas pendidikan yang dibangun dengan dana warisan Baskoro juga mulai menghasilkan dampak positif. Anak-anak desa, termasuk Aryo, mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Namun, perjuangan Nirmala tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa meskipun Pak Wayan telah ditangkap dan aset-aset ilegalnya disita, sistem yang memungkinkan praktik seperti itu masih ada. Untuk benar-benar menciptakan perubahan jangka panjang, ia harus melawan bukan hanya individu, tapi juga struktur ketidakadilan yang telah lama tertanam di masyarakat. Suatu pagi, Nirmala mendapat kabar bahwa kasus hukum terhadap Pak Wayan akhirnya mencapai tahap putusan. Pengadilan memutuskan bahwa Pak Wayan bersalah atas pemalsuan dokumen, penipuan, dan intimidasi terhadap warga desa. Selain hukuman penjara selama bertahun-tahun, semua aset ilegal yang dimilikinya resmi disita oleh negara. Sebagian besar tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, termasuk keluarga Nirmala. Berita ini membuat warga desa bersorak gembira. Bagi mereka, ini adalah kemenangan besar. Namun bagi Nirmala, ini lebih dari sekadar kemenangan balas, dendam. Ini adalah langkah pertama menuju keadilan yang sebenarnya. Setelah sidang pengadilan selesai, Nirmala mengunjungi kantor Aditya untuk membicarakan langkah selanjutnya. Di ruang tamu kecil kantor itu, mereka duduk berdua, membahas masa depan yayasan dan bagaimana cara memastikan bahwa sistem seperti yang dibangun oleh Pak Wayan tidak akan terulang lagi. "Aku ingin menggunakan sebagian dari tanah yang dikembalikan untuk memperluas program yayasan," kata Nirmala dengan nada penuh semangat. "Kita bisa membangun pusat pelatihan untuk petani dan pedagang kecil, mengajarkan mereka cara mengelola keuangan dan meningkatkan produksi mereka." Aditya tersenyum, tampak bangga dengan visi Nirmala. "Itu ide yang bagus. Dengan begitu, kita tidak hanya memberikan bantuan finansial, tapi juga memberdayakan mereka untuk mandiri." Nirmala mengangguk, matanya berbinar. Ia merasa bahwa inilah tujuan hidupnya sekarang. Melanjutkan warisan Baskoro dengan cara yang membawa manfaat bagi banyak orang. Meskipun awalnya ia merasa ragu dan bingung tentang apa yang harus dilakukan, kini ia yakin bahwa ini adalah jalan yang tepat. Namun, di balik keberhasilan ini, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Nirmala, hubungannya dengan Baskoro. Meskipun ia telah melakukan segala sesuatu yang diyakininya sebagai keinginan suaminya, ia tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai.
Suatu sore, saat ia tengah membersihkan ruang kerja Baskoro, ia menemukan sebuah surat yang belum pernah ia baca sebelumnya. Surat itu ditulis beberapa hari sebelum kesehatan Baskoro memburuk parah. Untuk Nirmala, kalau kamu membaca surat ini, aku sudah tidak ada lagi di sampingmu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah menyesali keputusan untuk menikahimu. Kamu adalah cahaya dalam hidupku, bahkan jika aku tidak pernah bisa menggantikan tempat Ratna di hatiku. Aku harap kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan damai, tanpa beban apapun dari masa laluku. Jika ada sesuatu yang bisa kamu pelajari dari semua ini, itu adalah bahwa keadilan dan cinta adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadilah wanita kuat yang selalu aku percayai dengan cinta, Baskoro. Air mata Nirmala langsung mengalir deras saat ia membaca surat itu. Ia merasa seperti akhirnya mendapatkan jawaban atas semua keraguannya. Baskoro tidak ingin ia terjebak dalam balas dendam atau rasa bersalah. Pria itu hanya ingin ia menjalani hidup dengan damai, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan cinta. Nirmala duduk di kursi kerja Baskoro, memegang surat itu erat-erat. Ia merasa lega, seolah-olah beban besar yang selama ini menekan pundaknya akhirnya terangkat. Ia tahu bahwa ia telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan bahwa Baskoro pasti bangga padanya. Pada malam itu, Nirmala kembali ke beranda rumah, memandangi langit malam yang cerah. Kali ini, ia tidak merasa kesepian. Ia merasa bahwa Baskoro ada di sana, menemaninya dalam diam, memberikan dukungan dari alam lain. "Terima kasih, Pak Baskoro," katanya pelan, suaranya penuh dengan rasa syukur. "Aku akan terus melanjutkan apa yang telah kita mulai. Aku janji." Angin lembut berhembus, seolah-olah memberikan isyarat persetujuan. Nirmala tersenyum, lalu menatap bintang-bintang di langit. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh liku, ia telah menemukan kedamaian dan makna. Setahun telah berlalu sejak kepergian Baskoro. Desa tempat Nirmala tinggal kini tampak sangat berbeda dibandingkan dengan setahun yang lalu. Tanah-tanah yang dulunya dikuasai oleh Pak Wayan kini kembali ke tangan pemilik aslinya, dan warga desa mulai membangun kembali kehidupan mereka tanpa rasa takut akan intimidasi atau utang yang tak terbayar. Yayasan Harapan Baru menjadi pusat kegiatan masyarakat, sebuah simbol harapan dan perubahan. Nirmala sendiri telah banyak berubah. Gadis desa yang awalnya merasa terjebak dalam pernikahan paksa, kini telah tumbuh menjadi seorang wanita mandiri, kuat, dan penuh dedikasi. Ia bukan lagi gadis yang hanya bisa menangis di tepi sungai karena ketidakberdayaan. Kini, ia adalah pemimpin komunitas yang dihormati dan dicintai oleh warga desa. Namun, meskipun ia telah mencapai begitu banyak hal, ada satu hal yang tetap sama, kenangannya tentang Baskoro. Setiap kali ia melihat foto Ratna di dinding ruang kerja, atau saat ia melewati kursi goyang tua di beranda, ia selalu merasakan kehadiran pria itu. Baskoro mungkin sudah tiada, tapi warisan cintanya, baik secara fisik maupun emosional, tetap hidup dalam diri Nirmala. Suatu pagi yang cerah, Nirmala duduk di bawah pohon rindang di halaman belakang rumahnya, menatap ladang-ladang hijau yang luas. Ladang-ladang itu dulunya milik Pak Wayan, tapi kini sebagian besar telah dikembalikan kepada keluarga-keluarga yang berhak. Beberapa petani sedang bekerja di ladang, tertawa dan bernyanyi sambil memanen hasil panen mereka. Melihat pemandangan itu, Nirmala merasa hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa semua ini bisa terjadi," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aditya muncul dari balik pepohonan, membawa secangkir teh panas untuk Nirmala. Pria muda itu tersenyum lembut saat melihat ekspresi tenang di wajah Nirmala. "Masih memikirkan Baskoro?" tanyanya lembut, duduk di sampingnya. Nirmala mengangguk, namun senyumnya tetap terkembang. "Ya, kadang-kadang. Tapi aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasa dia ada di sini, di setiap hal yang kita lakukan. Di setiap senyuman anak-anak yang belajar di sekolah. Di setiap ladang yang subur. Di setiap orang yang berhasil bangkit dari kesulitan."
Aditya tersenyum, lalu menyerahkan teh panas itu kepada Nirmala. Itu karena kamu telah membuatnya bangga. Kamu telah menjalani hidupmu dengan caranya sendiri, tapi tetap menghormati apa yang dia percayai. Nirmala meneguk tehnya perlahan, menikmati kehangatan yang menyusup ke tubuhnya. Ia tahu bahwa Aditya benar. Meskipun awalnya ia merasa ragu dan bingung, kini ia yakin bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya, untuk desa, dan untuk ingatan Baskoro. Beberapa minggu kemudian, Nirmala memutuskan untuk mengunjungi makam Baskoro sekali lagi. Dengan karangan bunga segar di tangannya, ia berdiri di depan nisan pria itu, menatapnya dengan rasa hormat. "Pak Baskoro," katanya pelan, suaranya penuh dengan ketulusan. "Aku ingin kamu tahu bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Keluargaku bahagia, Aryo sedang belajar dengan giat, dan desa kita kini jauh lebih adil. Aku sudah melanjutkan apa yang kamu mulai, dan aku akan terus melakukannya. Terima kasih atas segalanya." Angin lembut berhembus, seolah-olah memberikan isyarat persetujuan. Nirmala tersenyum tipis, lalu meninggalkan makam itu dengan langkah ringan. Ia tahu bahwa ia tidak lagi merasa seperti korban keadaan. Ia adalah pemenang. Bukan hanya dalam pertarungan melawan ketidakadilan, tapi juga dalam perjuangan untuk menemukan kedamaian dan makna dalam hidupnya. Di sore hari yang sama, Nirmala kembali ke beranda rumahnya, duduk di kursi goyang tua yang sering digunakan Baskoro. Matahari mulai tenggelam di cakrawala, memancarkan cahaya oranye yang hangat. Ia memandangi ladang-ladang yang luas, memikirkan tentang masa depan. Aryo sedang belajar di dalam rumah, bersiap untuk ujian akhir sekolahnya. Ibunya, Nyonya Kuntari, sedang memasak di dapur, sesekali tertawa mendengar cerita-cerita lucu dari tetangga. Dan Aditya, yang kini sering datang ke rumah untuk membantu mengelola yayasan, duduk di samping Nirmala, menemaninya dalam diam. Nirmala menatap matahari yang perlahan menghilang di balik bukit. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh liku, ia telah menemukan kedamaian dan harapan. Ia juga mulai membuka hati untuk pria di sampingnya, Aditya, yang selalu mendukungnya tanpa syarat. "Bagaimana kalau kita mulai memikirkan rencana baru untuk yayasan?" kata Aditya tiba-tiba, memecah keheningan. Nirmala tersenyum, matanya berbinar. "Aku sudah memikirkannya. Kita bisa membangun pusat pelatihan baru tahun depan. Mungkin juga program pendidikan untuk ibu-ibu muda." Aditya tertawa kecil. "Sepertinya kamu tidak pernah kehabisan.